diangkat jadi Mahaputra. Ya, secara rasional nggak masuk akal. Hanya bisa masuk ketika itu di ranah politik. Apa itu? Dia sudah bisa membaca apa yang diinginkan oleh Jenderal Polisi Sigit ini, kan dia pengen soft landing pensiunnya. Soft landing? Ya. Makanya kenapa statement terakhirnya itu seperti itu. Di depan gedung DPR MPR, dia perintahkan seluruh jajarannya untuk memperjuangkannya sampai titik darah penghabisan. Presiden Prabowo marah semarah-marahnya sama Polri ataupun sama Jenderal Sigit. Dia nggak tunjukin itu. Berdarah dingin. Bahasa kebatinnya seorang Presiden Prabowo itu udah jangan macem-macem. Gua denger suara batin lu pengen soft landing kan? Ini gue kasih. Bintang Mahaputra ini diberikan untuk soft landingnya Listio. Dia dikasih hormat untuk dibuang. Dikasih hormat, penghormatan tapi masuk sampah. Bagi seorang Prabowo ini busuk. Tapi dengan cara memberikan penghormatan demi kepentingan bangsa. Kemarin aja ada seorang jenderal TNI ngomong keras terhadap pernyataannya Jenderal Listio Sigit, langsung dibongkar aibnya. Kalau memang protokolernya harus di bulan Agustus, itu akan saya berikan. Dan untuk masalah pencopotannya itu dilakukan sebelum Agustus, itu kan hak prerogatifnya seorang presiden. Sobat Marilog, 3 organisasi buruh, yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, dalam deklarasi akbar di Tugu Proklamasi memasang badan untuk menjaga agar Polri tidak berada di bawah institusi kementerian. Nah, sebelum ini kita juga mendengar pernyataan dari Majelis Ulama Indonesia dengan nada yang serupa. Begitu juga dengan sejumlah organisasi yang lain. Untuk melihat, meninjau, kenapa sampai organisasi-organisasi seperti ini terlibat di dalam diskursus terkait dengan Polri, kita mendatangkan lagi seorang aktivis 98, Bung Dodi Ilham. Selamat datang. Siap. Sebelum ke sana, ini menarik kemarin ketika Presiden Prabowo Subianto ketika hadir dalam peresmian dapur MBG-nya Polri, ada sekitar 1.700, itu mengatakan akan memberikan bintang Mahaputra kepada Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo. Ini ada apa di balik pernyataan Presiden yang seperti ini? Ya sebenarnya sangat nggak masuk akal ya. Prestasi-prestasi yang dilakukan oleh seorang Jenderal Listio Sigit itu kan banyak sekali darah. Dari yang namanya Sambo, sampai yang nama-namanya yang lain tuh banyak sekali. Terakhir tuh kan Afan Kurniawan sampai dilindas hidup-hidup. Di situ kan kalau kita lihat ini kegagalan kulturalnya Polri. Masalah Polmas, bagaimana community policing itu dilakukan oleh polisi. Gagal, benar-benar gagal tentang polisi masyarakat. Karena mereka hanya menjadikan masyarakat itu sebagai objek dari Kamtibmas. Tidak ada Kamtibmas tanpa partisipasi aktif dari masyarakat. Ini tidak dilakukan. Semua diangkat jadi Mahaputra. Ya, secara rasional nggak masuk akal. Secara hubungan kita bersosial itu nggak masuk akal. Hanya bisa masuk ketika itu di ranah politik. Apa itu? Kalau saya ngebaca alam pikirannya seorang Presiden Prabowo yang sangat kompromis, dia sudah bisa membaca apa yang diinginkan oleh Jenderal Polisi Sigit ini, kan dia pengen soft landing pensiunnya. Soft landing? Ya. Makanya kenapa statement terakhirnya itu seperti itu.
di depan gedung DPR MPR, dia perintahkan seluruh jajarannya untuk memperjuangkannya sampai titik darah penghabisan. Saya mungkin terlalu GR sebagai masyarakat sipil. Itu berlaku bagi saya. Tapi rupanya, oh ada yang lain. Itu pesan itu bukan untuk masyarakat sipil. Rupanya dia sendiri sudah menangkap resonansi dari angkatan bersenjata yang lain. Artinya, dia sudah siap untuk memerintahkan seluruh jajarannya untuk berhadapan-hadapan dengan angkatan bersenjata yang lain. Dan itu dilihat oleh seorang Presiden Prabowo. Nah, Presiden Prabowo bukan orang tipikal pribadi yang suka membenturkan dua kutub. Beliau ini leadership yang kompromis. Nah, ketemulah formulasinya memberikan gelar Mahaputra. Bintang Mahaputra. Karena kalau yang namanya seorang leadership alpha, ini pasti dibenturi. Presiden Prabowo bukan leadership alpha, tapi dia kompromi. Artinya bintang Mahaputra ini diberikan untuk soft landing-nya Listio. Ya, tapi ya masuk sampah. Itu cara seorang leadership yang kompromi seperti Prabowo. Bisa dipertegas lagi bahwa jabatannya dicopot? Ya, dicopot. Dengan kompromi bintang Mahaputra? Bintang Mahaputra. Seolah-olah di depan publik dia soft landing. Tapi bagi seorang leadership, Presiden Prabowo yang punya leadership humble, bukan. Ini ya contoh aja lagi nih lah. Dalam perekrutan intelijen kan yang terbaik itu bukan yang lolos berbagai macam tes. Tapi yang dibuang itu adalah intelijen terbaik. Nah, ini kan bukan. Dia dikasih hormat untuk dibuang. Bukan dibuang untuk diangkat. Tapi dikasih hormat, penghormatan tapi untuk dibuang. Itu cara berpikir seorang Presiden Prabowo yang punya latar belakang Danjen Kopassus, kasih begitu. Dan latar belakangnya leadership humble, penuh dengan kesadaran kolektif. Nah, ini yang dilakukan oleh seorang Prabowo. Dia tidak suka membenturkan antara dua kekuatan bersenjata ini dibenturkan. Sekalipun bagi saya, andaikan saya berpikir bukan sebagai masyarakat sipil, saya sebagai angkatan bersenjata, pernyataannya seorang Jenderal Sigit ini, itu adalah pernyataan perang. Kepada saya, gitu loh. Kalau sense of war saya tuh kuat, ini perang. Tapi kemarin kan saya kegeeran sebagai masyarakat sipil. Saya pikir itu untuk kita masyarakat sipil. Tapi rupanya resonansi itu untuk angkatan bersenjata yang lain. Itu yang saya tangkap. Gitu. Dari sisi Sigit sendiri, karena dia ingin jadi petani ya, itu yang dia ingin capai lagi. Ya kalau mau jadi petani ya silahkan aja. Tapi kan kalau saya pikir itu cuma bahasa-bahasa kekesalan, bahasa-bahasa pelarian. Apa yang sesungguhnya? Ya belum tentu juga. Apa dia mau ikut dengan Jenderal Susno Duaji yang menjadi petani? Kita kan juga nggak tahu. Dia mau ngikuti seniornya, ataukah itu cuma pelarian, bahasa pelarian. Tapi yang saya tangkap, sesungguhnya yang dia menginginkan soft landing. Pensiun dengan terhormat. Bukan dengan yang tidak terhormat. Dan sepertinya Presiden Prabowo sudah menangkap itu. Dan Presiden Prabowo tahu betul betapa sakitnya kalau diberhentikan secara tidak terhormat. Itu Presiden Prabowo. Dia bisa merasakan getaran yang disampaikan oleh Jenderal Sigit. Karena juga pengalaman pribadi Prabowo berarti. Ya. Itu yang dia mau hilangkan. Iya, dia jaga itu. Jangan sampai ini belum tentu juga seorang Jenderal Sigit itu seperti pribadi seorang Prabowo. Presiden Prabowo paling pintar meredam marah, itu pintar. Yang ini kan belum tentu. Dia tidak mengukur
orang lain dengan pakaiannya. Itu Hmm. Prabowo. Gitu loh. Hmm. Dia mengukur orang lain dengan pakaiannya dia sendiri. Makanya dia kasihlah Mahaputra itu. Hmm. Tapi bagi saya sebagai masyarakat sipil ini nggak masuk akal. Tapi ketika kita tarik ke ranah politik, politik bukan hitam putih. Politik di situ ada kompromi, politik di situ ada penyamaan kertas. Gitu loh. Tidak ada kawan sejati, yang ada hanya kepentingan. Kan gitu di politik. Dengan pernyataan para organisasi serikat buruh, Majelis Ulama Indonesia, dan banyak lagi yang lain, kita lihat itu seolah-olah pasukannya Jenderal Listio Sigit. Susah ya saya ngomongnya ya. Kalau saya buka, nanti saya kayak, kalau saya analogikan saya seperti Syekh Siti Jenar kan parah. Analoginya tuh saya seperti Syekh Siti Jenar. Kenapa? Karena banyak sekali kasus-kasus kejahatan yang mungkin kartu trufnya itu dipegang oleh Polri. Gitu loh. Kita sudah tahu lah, rahasia itu udah rahasia umum lah. Saya juga pernah mengkritik bahwa intelijen kita itu bukan intelijen negara. Intelijen cukong. Intelijen hanya untuk menyadap segala macam untuk pegang kartu truf. Nah, kita juga nggak tahu kalau mau ditelusuri satu persatu, tapi kan itu bukan pekerjaan saya ya. Orang-orang pribadi-pribadi yang mendukung segala macam, kartu trufnya dipegang oleh Polri, kita juga nggak tahu. Inilah yang saya bilang politik di Indonesia ini sangat primitif. Karena yang ada adalah politik imparsial kepentingan yang disebut sandra menyandra. Kapan bangsa ini menuju tujuannya itu, tujuan demokrasi keadilan sosial itu kapan? Kalau antar elitnya masih saling sandra menyandra. Kan parah ini, dialektikanya itu benar-benar nggak masuk akal. Sandra menyandra. Mendukung karena aib-aibnya ditutupin. Kan gitu. Mau berkata benar karena ada kepentingan. Bukan kepentingan kepada masyarakat luas, tapi kepentingan dirinya. Ini yang saya bilang politik imparsial kepentingan. Primitif. Politik kita, demokrasi kita ini primitif. Kalau seperti itu gitu loh. Ya kemarin aja ada seorang jenderal ngomong keras tentang pernyataan, saya nggak perlu sebut namanya gitu kan. Mantan jenderal TNI ngomong keras terhadap pernyataannya Jenderal Listio Sigit, langsung dibongkar aibnya. Muncul di media sosial. Kan ini gila ini namanya. Kok nyerang pribadi? Sedangkan apa yang disampaikan oleh seorang jenderal ini kan masalah institusi. Bukan menyerang pribadinya seorang Jenderal Sigit. Tapi dia adalah pucuk pimpinan dari sebuah institusi. Kok tiba-tiba balasannya adalah serangan personal? Wah, primitif sih lah gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Artinya institusi Polri, dalam hal ini yang di bawah kekuasaannya Kapolri ya, itu memegang kartu truf dari sejumlah tokoh pimpinan dari ormas-ormas ini. Kan dia bukan hanya punya intelijen di bawah Polri, dia punya cyber. Cybercrime kan di bawah dia. Apa yang nggak dia ketahui? Jarum jatuh aja juga dia tahu. Ada di mana segala macam. Ini mohon maaf ya. Polisi itu bukan hanya ada di kantor-kantor atau di polsek-polsek, di Polres. Dia ada di gang-gang. Dia ada di pasar-pasar. Dimanapun. TNI saja kehadirannya itu cuma di tingkat koramil. Ada TNI berkeliaran seperti polisi. Mungkin Babinsa ya, tapi kita menyangkut wilayah yang sangat luas ya. Satu orang, satu kecamatan. Iya. Tapi kalau namanya polisi, itu kan ada di gang-gang. Belum lagi masalah softwarenya dia. Cyber, segala macam. Handphone, segala macam. Ketika dia ada IP ID, sudah pasti akan terpantau pergerakannya di mana. Gitu. Nah, ini yang saya bilang. Kok bisa-bisanya
Harusnya itu untuk kepentingan negara, dipakai untuk kepentingan kekuasaan pribadinya. Ini yang parah. Juga pertanyaan berikutnya, apa konfederasi atau organ-organ buruh ini itu sudah lama sekali dipimpin oleh orang-orang yang sama dan seolah tidak ada pemilihan pimpinan baru. Apa itu juga menjadi bagian yang dilindungi oleh katakanlah selama ini bekerja sama dengan Polri? Ya, atas nama community policing, atas nama Polmas. Tapi kan Polmas bukan begitu. Konsep polisi masyarakat nggak begitu. Gitu loh. Nah, tadi yang saya bilang, bahwa kalau kita mau rigid gitu loh, kita mau detail, siapa sih tokoh-tokohnya? Profiling aja. Gitu loh. Bukan hal yang sulit. Saya pribadi aja nggak sulit untuk membuka profiling orang-orang yang mendukung hal ini tuh gampang. Apalagi setingkat Polri, setingkat keamanan, institusi keamanan, itu bukan sulit. Dosa-dosa apa yang sudah dia lakukan itu nggak sulit. Gampang itu membukanya, profilingnya. Bahasa yang dipakai itu sudah seperti template ya, bahwa ini kepentingan reformasi 98, diulang-ulang dan segala macam. Padahal kita melihatnya dulu di 98 kan tidak seperti itu. Ini kenapa ini ditunggangi juga aura pergerakan 98 ini? Padahal yang kita lihat sebelumnya kan organ-organ seperti ini termasuk juga institusi DPR nggak akan berani ketika terjadi tragedi Agustus 2025. Iya, makanya saya kan bilang pada podcast pertama kan, kemarahan kita bukan lagi ke people power. Kemarahan kita akan nation power. Jadi bukan kita lagi yang marah. Bukan lagi masyarakat yang marah, tapi bangsa. Kalau udah bicara bangsa, saya pernah bilang, itu ada 3 stakeholder di situ. Dan ini nggak main-main. Tapi ini ditangkap oleh seorang Presiden Prabowo. Makanya dia memberikan gelar Mahaputra tadi. Gitu loh. Kalau sampai angkatan bersenjata yang satu ini menganggap pernyataan seorang jenderal Sigit adalah genderang perang, pertumpahan darah beneran. Dan ini nggak sedikit yang mendukung. Walaupun mereka tidak ada di ganggang seperti Polri ya. Gitu loh. Kekuatannya Polri itu kalau dilihat satu institusi bisa nandingin 3 institusi personilnya. Dan punya artileri berat. Nggak main-main. Baik itu Brimob, Gegana, segala macam itu punya. Makanya kenapa sampai statement itu keluar. Rupanya bukan masyarakat sipil, kita aja yang kegeeran. Tapi untuk angkatan bersenjata. Gitu. Nah ini ditangkap oleh seorang presiden yang humble, yang sangat kompromis. Karena saya juga baca karakternya seorang presiden dari masa ke masa. Itu memberikan penghormatan. Bukannya dia berdamai. Bukan. Kalau dalam bahasa Jawa itu mikul dhuwur mendem jeruk. Dia mengangkat setinggi-tingginya kepentingan bangsa dan memendam sedalam-dalamnya sebuah kebusukan. Bagi seorang Prabowo ini busuk. Tapi dengan cara memberikan penghormatan demi kepentingan bangsa. Keren Prabowo, kalau bagi saya. Pemberian gelar biasanya Bintang Mahaputra itu dilakukan pada Agustus ya. Dan Bintang Mahaputra ini kan setingkat di bawah Bintang Republik ya. Artinya bintang kelas 2 ya. Artinya hitungan mundurnya adalah Agustus itu Pak Jenderal Listio sudah berhenti apa masih menjabat? Kalau kita melihat dari posisi akan diberikan Bintang Mahaputra. Kalau memang protokolernya di bulan Agustus, tapi sudah dibunyikan sekarang, ini kan untuk meredam. Udah jangan macem-macem.
ibaratnya ini bahasa batinnya seorang Presiden Prabowo itu udah jangan macem-macem. Gua denger suara batin lu pengen soft landing kan? Nih gua kasih. Jangan macem-macem. Karena bukan apa-apa. Presiden Prabowo ini kan dari pensiunan TNI. Dan dia juga tahu semangat TNI seperti apa. Gitu loh. Pernyataan ini kan juga ditangkap oleh seorang Presiden Prabowo yang mantan TNI. Ini pernyataan perang. Tapi atas nama bangsa, atas nama kepentingan bangsa, Prabowo ingin memberikan gelar sebagai soft landing. Apa yang diinginkan oleh seorang Sigit. Tapi bukan berarti itu adalah sebuah penghormatan. Bukan. Ini mohon maaf ya. Kalau di kami itu di Minang tuh, kadang kami memuji, tapi itu mengenyek. Menyindir ya? Menyindir. Kita memuji, padahal sesungguhnya itu kita mengenyek. Itu gaya orang Minang seperti itu. Gitu loh. Tapi kita kan nggak tahu. Bahasa melereng istilahnya ya? Iya, bahasa melereng. Gitu loh. Ada mendaki, ada mendatar, ada menurun. Ini bahasa melereng. Gitu loh. Itu yang dilakukan oleh seorang Prabowo. Itu yang saya tangkap ya. Artinya dengan posisi seperti ini, biasanya Presiden Prabowo memberikan kepangkatan jenderal segala macam itu bagi seorang purnawirawan. Bisa jadi juga bahwa posisi sebagai Kapolri sudah selesai. Bisa juga. Iya. Sebelum Agustus. Bisa. Artinya dia sudah kasih tahu kalau memang protokolernya harus di bulan Agustus, itu akan saya berikan. Dan untuk masalah pencopotannya itu dilakukan sebelum Agustus, itu kan hak prerogatifnya seorang presiden. Tapi sudah diberitahu sama Presiden Prabowo, saya sudah buatin nih SK-nya untuk Bintang Mahaputra ini, gitu kan. Tapi ini kamu mundur secara terhormat. Jadi nggak kelihatan bahwa Presiden Prabowo itu memberhentikan beliau itu secara tidak terhormat. Gitu loh. Nah ini yang saya nangkep, seorang Presiden Prabowo itu bukan leadership alpha ya. Kalau leadership alpha, ayo kita aju. Lu cuman Kapolri, gua kepala negara. Gitu Dewa kan? perang ya, Ares. Iya, gitu kan? Nggak mungkin. Ini Prabowo nggak begitu. Itu yang saya tangkap. Kalau seandainya siapa ya di presiden kita? Pak SBY? Pak SBY juga nggak kompromis. Pak Harto aja deh. Dan Gus Dur ya? Iya. Pak Harto aja deh. Pak Harto walaupun kalem-kalem, gitu kan, belum tentu mengiyakan apa yang diinginkan dia. Iya, iya. Gitu loh. Dia berdarah dingin. Seorang Soeharto itu berdarah dingin. Lo ngancem gua berarti kalau kayak bicaranya. Gitu loh. Gua TNI nih. Gua mantan TNI. Gua panglima tertinggi. Kok bisa-bisa lo ngomong kayak gitu? Artinya akan berbeda penanganan, begitu? Iya. Pasti berbeda kalau Pak Harto ya. Gitu loh. Walaupun Pak Harto belum tentu konfrontatif juga. Nggak akan dia kasih tuh namanya gelar itu. Nggak akan. Gitu loh. Bisa kacau ya yang dibuat sama Pak Harto. Pak Harto kalau bagi saya tuh dia bisa mukul orang tanpa tangannya. Itu Pak Harto. Gitu. Iya, iya. Apa bahasa Jawanya itu ya? Iya. Gitu. Dulu kita hafal betul ya. Iya, dia bisa mukul. Milih tanpa apa? Iya. Ya. Itu dia bisa betul. Itu seorang Pak Harto. Tapi kalau Prabowo bukan. Yang saya tangkap ya. Gitu. Karena saya juga pelajari kan bagaimana karakter setiap pemimpin itu lewat sebuah pendekatan namanya human design. Human design-nya Prabowo itu kepemimpinan humble. Artinya dia sangat kompromis dengan siapapun. Asalkan akomodatif ya? Iya, akomodatif. Itu karakternya seorang. Walaupun kalau dia mau keras, itu dia sanggup. Karena tempatnya itu memang tinggi. Kalau ibaratnya dihitung sama Jawa itu, weton itu tinggi. Itu yang lain-lain itu, yang namanya Jenderal Sigit itu nggak ada apa-apanya. Kalau dia mau mites, kayak mites nyamuk aja. Kalau dia mau. Cuman dia nggak begitu. Itu yang saya tangkap gitu loh. Gitu.
Ini antara soft landing dengan soft power itu. Iya. Nah ini kan yang ditangkap sama seorang Presiden Prabowo bahwa ini pernyataan seperti ini ngajak perang. Dia juga tahu bahwa Presiden Prabowo kan pernah di TNI. Ini sinyal perang ini. Cuman bagi seorang Prabowo ini kepentingan bangsa lebih besar. Gitu loh. Makanya yang kita tangkap kan kalau seandainya Prabowo tidak bisa menyelesaikan, bukan people power yang kita kerjakan, tapi nation power. Gitu loh. Dan Prabowo juga menangkap itu. Nation power kalau udah bergerak lebih parah lagi dari people power. Gitu loh. Berantakan tuh. Berantakan semuanya. Revolusi itu bukan reformasi lagi, tapi revolusi beneran. Gitu loh. Ini yang dikhawatirkan oleh seorang Presiden Prabowo. Seperti itu bacaannya. Tapi dengan ini juga memperlihatkan bahwa Pak Jenderal Listio Sigit ini sudah ada di dalam wilayah karantinanya Pak Presiden Prabowo. Ya, ya kalau saya bilang dia sudah dikotakin. Ini seorang Presiden Prabowo itu paling jago mengotak-ngotakkan orang. Nggak salah naruh orang sini, di sini, di sini. Ketika salah, dia juga nggak susah untuk mencopot. Contohnya kemarin kan, dia juga nggak susah untuk mencopot yang namanya seorang Budi Gunawan, Menko Polkam, gara-gara kasus kerusuhan Agustus. Artinya dia tahu mana yang harus ditaruh di sini, taruh di sini, taruh di sini, itu dia paham. Nah, untuk menghadapi karakter seorang Jenderal Sigit, ini nggak bisa dengan cara-cara yang cara-cara yang lembut atau dengan cara-cara yang kasar tuh nggak bisa, copot gitu, gitu loh. Tapi caranya dia coba menguongkan Jenderal Sigit dengan memberikan Mahaputra, bintang Mahaputra. Padahal nyatanya itu untuk dibuang, nggak akan kepake lagi, gitu loh. Seperti itu. Untuk pertarungan politik, kalau kita lihat 2029, kita kan ingin melihat institusi Polri ini tidak lagi dianggap sebagai bagian dari instrumen kekuasaan politik parcok, bagi bansos dan segala macam. Tapi kenyataannya sekarang juga ada MBG ini. Kita bisa melihat institusi Polri-nya bisa dinetralisir setelah tidak adanya Listio Sigit. Ya itulah, makanya kalau bicara tentang Polri sendiri kan, ini kan seharusnya kan Polri yang umurnya juga sudah bukan belia lagi, sudah dewasa gitu kan. Dia lahir sebelum TNI loh. Ya. Polri itu, gitu loh. Harusnya kan dia punya sikap. Dia mau milih yang mana. Itu pernah ditoladani kok, pernah dicontohkan sama polisi pertama kita. BKR ya? Iya. Badan Keamanan Rakyat. Ketika Presiden Soekarno mengatakan tentang kamu mau ikut saya atau enggak, beliau bilang enggak. Siapa namanya? Pak Sukanto. Enggak, polisi independen Pak. Gara-gara itu beliau mundur. Polisi harus independen, gitu loh. Nah karena dia sekarang ini presidensil, akhirnya di bawah presiden. Karena apa? Sejarah kan sudah melihat itu semua. Harusnya nggak bisa. Karena kepentingan politik seorang presiden itu kan punya kepentingan politik. Apalagi beliau adalah ketua dewan pembina sebuah partai politik. Dia terpilih pun juga karena partai politik. Gitu loh. Nah, artinya kepentingan-kepentingan politik pasti akan diakomodir oleh institusi Polri. Nggak bisa. Masa sih udah sedewasa itu, lebih tua dari TNI tapi nggak punya sikap? Harusnya punya sikap. Apakah dia mau di kementerian? Apakah dia mau di bawah presiden? Apakah dia mau independen? Di bawah presiden sudah. Di bawah kementerian sudah. Sekarang yang belum itu dia independen. Berani nggak dia independen? Bersama rakyat. Untuk menciptakan Kamtibmas tadi. Bukan menjadikan masyarakat sebagai objek Kamtibmas, tapi bersama-sama masyarakat menciptakan Kamtibmas.
nggak ada yang lawan itu kalau dia bisa melakukan hal itu, gitu loh. Artinya dengan menempatkan pada posisi yang seperti itu, Polri kembali ke tugas-tugas profesionalnya, Ya, kembali ke khitohnya ya, iya, tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang non seperti yang diberi mandat oleh konstitusi itu. iya. Jadi bukan tugas-tugas politik, bukan tugas-tugas partai politik. Karena ketika dia di bawah presiden, yang presiden itu adalah aktor politik, kepentingan politik pasti akan dilakukan oleh Polri, Hmm. gitu loh. Dan kita juga nggak bisa menutup kemungkinan, nggak bisa menutup mata terhadap pilpres kemarin, berapa kali periode segala macam kalau nggak ada intervensi, gitu loh. Dari Kemendagri, dari kepolisian yang tadi saya bilang, mereka tuh bukan hanya di kantor-kantor polsek, mereka ada di gang-gang, gitu loh. Mereka ada di mana-mana. Polisi ini ada di mana-mana. Satu institusi aja bisa menghadapi 3 institusi angkatan bersenjata, gitu loh. Ini kuatnya super power banget ini, gitu loh. Gimana? Gitu loh. Kontrol objektif apakah memang sudah berada di tangan Pak Prabowo hari ini dengan pernyataan-pernyataan seperti itu? Apa sudah, pertanyaannya apa sudah terkonsolidasi betul apa powernya Pak Prabowo, terutama di institusi kepolisian, atau berapa persen? Kalau saya tangkap sebenarnya seorang Presiden Prabowo itu super power. Cuman kan masalahnya tadi, karakteristik kepemimpinan seorang Presiden Prabowo ini itu nggak serta-merta kita bisa labelkan karena dia mantan TNI, dia punya leadership alpha. Enggak. Dia nggak seperti Soeharto, dia nggak seperti Soekarno, walaupun Soekarno itu sipil, tapi kan karakter alpanya kelihatan. Betul. Soekarno. Tapi kalau yang namanya Presiden Prabowo, enggak. Bahkan mirip-mirip dengan Presiden SBY. Walaupun SBY itu TNI, enggak juga. Bahkan lebih senang menjual keibaannya. Kalau Presiden SBY gitu loh. Sering meminta keibaan dari masyarakat, dari rakyat, dari konstituennya. Itu Presiden SBY. Gitu loh. Lihat mata saya. Lihat mata saya. Iya, iya, iya. Iya, saya jadi target gitu kan. Bayangin saya jadi target teroris. Apalah ini? Kok dia menjual keibaan kepada masyarakatnya sendiri? Pemimpin yang dipilih kok kayak gini gitu. Nah kalau SBY, kalau Presiden Prabowo nggak begitu. Walaupun dia lemah, walaupun dia kompromi segala macem, dia jaga betul itu. Dengan cara tadi, nggak kelihatan. Nggak kelihatan bahwa dia tuh marah, semarah-marahnya sama Polri ataupun sama Jenderal Sigit. Dia nggak tunjukin itu. Berdarah dingin. Untuk kepentingan 2029, tentu kekuatan yang dimiliki oleh Pak Listio ini sangat penting dan besar ya bagi siapapun yang maju nanti, termasuk bagi Presiden Prabowo. Apa ini udah dihitung dengan apa yang berkembang beberapa hari ini? Ya pasti dihitung. Pasti dihitung sama Pak Prabowo, pasti dihitung. Hitungannya matang, kalkulasinya matang. Dan nggak ada yang pernah berpikir bagaimana beliau itu head to head berapa kali pilpres, tapi di ujungnya dia malah kompromi sama Presiden Jokowi. Dia masuk ke kabinet. Itu kan kelihatan sekali bahwa beliau itu memang seorang yang kompromis. Dia belajar dari pengalamannya, segala macam dia kompromis. Dan ini ke depan pun 2029. Walaupun Presiden Jokowi sudah bilang 2 periode buat Prabowo Gibran. Ya, itu kan politik itu kan nggak bisa dibilang sekarang. Bahkan politik sendiri kan ada injury time. Ada di waktu-waktu terakhir, di detik-detik terakhir itu kan gol tercipta ya. Gol tercipta, gitu loh. Terlalu dini lah. Kalau bagi saya untuk ngomong bahwa Prabowo Gibran 2 periode terlalu dini. Gitu loh. Apa kepentingannya? Apa yang mau diselamatkan?
kebusukan dan keburukan ataupun kejahatan apa yang sedang disembunyikan. Ngebacanya kan gampang. Ya. Kok sampai berambisi untuk sampai 2 periode? Padahal Presiden Prabowo sendiri nggak terlalu GR juga, kalau saya perhatikan. Bahkan partai besar seperti PDIP sendiri juga belum waktunya untuk bicara itu, gitu kan. Nah ini orang yang belum perhitungkan juga. Iya. Seolah-olah PDIP nggak ada sekarang kan? Iya, gitu loh. PDI kan udah mateng, ngomong apa 2029 masih lama kok ngomong sekarang. Oke lah konsolidasi dilakukan sekarang. Tapi kan politik diputuskan di detik-detik terakhir. Gimana gitu. Kalau saya ngelihatnya ini kayak pemain politik baru nih. Yang awal-awal udah teriak-teriak gitu kan. Tapi kalau politik yang sudah senior, kawakan, ya pasti kalem, smooth. Nggak seperti gerabak kerubuk kayak gitu kan. Nah, pertanyaan kita orang sipil kan, apa sih yang disembunyiin? Kejahatan apa yang lagi disembunyiin? Sehingga harus melanggengkan dan mengkonsolidasi dari jauh-jauh hari. Ada sesuatu apa yang lagi disiapkan? Pertanyaan itu aja. Gitu loh. Simple. Kalau ada ruang segitiga ya, ada Prabowo di sini, ada Jokowi di sini, ada Listio Sigit. Untuk 2029, Listio akan berat kemana? Kalau saya ngelihat Listio nggak pernah berpikir tentang politik dia mau jadi presiden atau dia mau ke mana segala macam. Yang saya tangkap dia pengen soft landing. Pensiun secara terhormat. Itu aja. Lalu hilang? Hilang. Ya nggak tahu apa benar dia mau jadi petani atau enggak. Kita nggak tahu gitu kan. Benar nggak pernyataannya itu? Kita gitu. bawa ke Gunung Merapi. Iya, betul. Gitu. Apa benar? Apakah itu cuma bahasa-bahasa kekesalan atau pelarian doang gitu kan? Atau benar dia mau wujudkan itu menjadi petani? Kita tinggal lihat aja. Gitu loh. Tapi saya nggak ngelihat bahwa dia akan mendukung ke sini. Karena saya juga ngelihat di Polri sendiri sangat sektoral. Sangat sektoral. Ada faksi. Ya. Sangat sektoral. Nggak gampang ngomporin dari satu kesatuan ke satu kesatuan untuk diakomodir. Nggak gampang. Beda dengan TNI. TNI punya jiwa korsa. Gitu loh. Tapi kalau ada Chief of Command ya? Ya, Chief of Command. Ada jiwa komando. Ada jiwa komando. Makanya sulit untuk melakukan koordinasi secara komando tiga angkatan ini. Kalau nggak dipimpin oleh seorang pemimpin yang benar-benar leadership alpha. Apakah Jenderal Panglima TNI sekarang itu leadership alpha? Enggak, belum. Dan berbeda ya. Berbeda. Dengan Kasal misalnya kan. Iya. Masing-masing punya jiwa korsa yang. Iya. Kan kita tahu bagaimana Superman-nya seorang Jenderal Sudirman. Lihat aja. Nah, artinya TNI ini 3 matra ini harusnya dipimpin oleh seorang leadership alpha. Gitu loh. Ini baru satu komando. Nah, saya nggak ngelihat itu. Nah, di Polri itu sektoral. Nggak ada yang namanya kalau bicara tentang politik, kalau bukan urusan dia nggak akan mau ngomong. Walaupun itu sudah mencabik-cabik institusinya di Polri ya. Gitu loh. Kalau dia Korlantas, sekalipun itu institusi Polri-nya lagi dicabik-cabik, nggak dia pikirin. Terus dia reskrim segala macam, enggak. Sektoral. Polri ini sektoral yang saya tangkap. Jiwa korsanya nggak ada. Jiwa korsanya nggak ada? Nggak ada. Ya kan saya pernah cerita. Perkutannya aja seperti apa. Gitu loh. Apa yang mau dibentuk? Kalau produksinya aja kayak gitu. Produksi perkutannya seperti itu. Bahkan reposisi jabatannya pun bukan karena kompetensi. Karena kedekatan, karena ada bandrol. Gimana? Korsa apa yang mau dibangun? Gitu loh. Bukan korsa yang dibangun di situ. Gitu. Ya tapi sebagai orang yang juga dulu diundang sama Komisi Percepatan
reformasi Polri, jadi masih punya harapan bahwa reformasi ini gagasan-gagasannya bisa dijalankan. Harusnya, Siapapun yang memimpin nanti. ya harusnya. Karena bagaimanapun yang pernah saya katakan bahwa saya mendapat amanat dari Jenderal Polisi Muhammad Yasin. Hmm. Polri harus diselamatkan, Polri harus dipisahkan dari TNI. Itu amanat beliau sebelum meninggal. Gitu loh. Nah, ketika sekarang carut-marut seperti ini, ya kembali lagi. Awalnya saya marah sebagai masyarakat sipil. Tapi rupanya peluru itu bukan ditujukan ke saya. Dan itu tertangkap oleh seorang Presiden Prabowo. Nah, Presiden Prabowo yang orang karakternya akomodatif, kompromis, oh ini nggak bisa dibiarin. Oke lah, saya beri gelar. Saya beri penghargaan, tapi untuk saya campakkan. Simple. Akhirnya kan, oke, ini kan masalah kedewasaan kita berdemokrasi dan bernasionalis gitu kan. Itu aja yang saya tangkap. Gitu loh. Tapi banyak juga ya orang kawan-kawan kita yang pemberang ya, yang ingin serba cepat, itu melihat sikap Pak Prabowo yang seperti ini itu tanda kelemahan. Apa benar itu? Saya juga susah ngomongnya ya. Gimana? Seorang Presiden Soeharto saja itu punya karakteristik yang kayaknya seperti sedang ditiru oleh Presiden Prabowo. Mikul dur mendem jero tadi. Gitu loh. Berapa banyak aib-aib yang ditimbun oleh seorang Presiden Soeharto untuk menimbun dosa-dosa seniornya. Gitu loh. Dia jaga betul. Gitu. Nah, budaya, walaupun saya orang Minang, ketika saya pelajari tentang mikul dur mendem jero, wow. Bisa ya orang Jawa seperti ini gitu loh. Tapi itu luar biasa kalau bagi saya, mikul dur mendem jero. Kita pecah di perut, tapi mengangkat setinggi-tingginya kepentingan yang lebih mulia. Itu yang dilakukan oleh Presiden Soeharto, dan sekarang sepertinya sedang diteladani oleh Presiden Prabowo. Budaya mikul dur mendem jero. Gitu. Tapi kalau secara kultural, Prabowo ini kan kelihatannya jauh lebih Minang daripada Pak Harto ya. Iya. Artinya dia seperti mencabut rambut di dalam tepung. Iya. Rambutnya keangkat, tepungnya tidak terserap. Ya, itu yang dilakukan oleh seorang presiden. Ya, kalau saya nangkap juga, dia juga belakangan ini Presiden Prabowo itu memberikan sinyalemen tentang nasionalisme kultural. Tapi banyak aktivis nggak nangkep, gitu loh. Dia sedang membentuk, karena dia ini bukan seorang yang Superman atau Rambo. Tapi dia biasa membentuk super team. Super team ya. Ya, mimpi. Dia punya tim. Mimpi dia waktu remaja itu. Iya, di belakang dia tuh ada tim. Ada tim-tim hebat di belakang dia. Nah, dia sudah memberikan sinyalemen bahwa gua butuh loh nasionalisme kultural. Gitu loh. Karena beberapa, saya dengar cerita-cerita, beberapa aktivis ketemu Prabowo cerita tentang Majapahit, apa segala macam. Dia lagi nyari nasionalisme kultural. Cuman saya ketawain. Kenapa saya ketawain? Kok nyari pribadi nasionalisme kultural di panggung-panggung? Oke. Nggak akan ketemu. Intelijen yang dimiliki oleh Prabowo tapi dengan teropong panggung yang akan ketemu. Karena yang namanya nasionalisme kultural. Kayak beliau lah. Mana? Tan Malaka. Tan Malaka ada di panggung nggak? Oh iya, dia nyempil sendiri. Dia ada di panggung nggak? Nggak ada nyempil sendiri. Tapi menyinari yang lain. Iya. Itu nasionalisme kultural itu adalah Tan Malaka. Gitu loh. Walaupun dia sudah keluar kemana, tapi apa bisa nyari Tan Malaka di panggung? Namanya aja berapa banyak nama dia. Itu Tan Malaka. Di Jawa dia jadi orang Jawa. Gitu. Dia bangun sekolah di Kediri kan. Gitu loh. Di Shanghai dia jadi orang Cina. Jadi orang Cina. Di Singapura juga ya. Iya. Oke.
Karena dia benar-benar tidak pernah berbentur dengan budaya lokal, dengan kearifan lokal dia tidak akan pernah berbenturan. Gitu loh. Nah, itulah kearifan seorang orang yang berpengetahuan tinggi itu seperti itu. Nah, itu yang dicari sama Presiden Prabowo untuk membentuk timnya nasionalisme kultural. Saya cuma senyum-senyum aja. Lucu. Tapi ini terlalu lamban. Karena kultural itu kan lama, struktural yang cepat. Ya, kan kita sederhana aja kalau bicara tentang Trisakti kan. Nah, kawan-kawan sering kali berpikir tentang bagaimana politik yang berdaulat, ekonomi yang berdikari. Padahal kan berkepribadian di bidang budaya ya. Padahal fondasinya adalah kepribadian yang berbudaya. Bagaimana mungkin politik yang berdaulat, ekonomi yang berdikari tanpa kepribadian yang berbudaya? Bahkan mohon maaf, para aktivis sendiri minim literasi kebudayaan. Kebudayaan itu bagi banyak aktivis usang, kuno, kampungan. Gitu loh. Cuma situs-situs gitu kan. Situs-situs. Candi-candi ya. Candi-candi gitu. Padahal kalau kita belajar betul-betul bagaimana seorang Tan Malaka bicara tentang Madilog, itu bicara tentang budaya. Dan dia mencerabut semua bentuk mistikalistik. Budaya-budaya mistik itu dicerabut sama dia. Artinya dia benar-benar berkelindan dengan budaya itu sendiri. Bukan lagi cuci muka, dia benar-benar nyelam di kebudayaan itu. Nah, orang-orang yang nasionalisme kultural, apa ada di panggung? Mungkin ada di lumpur dia. Bersama-sama rakyat, dengan petani, dengan buruh, dengan masyarakat ojol. Kita kan nggak pernah tahu. Itu nasionalisme kultural. Bisa nggak dikatakan bahwa ini adalah semacam sikap atau pidato perpisahan dari seorang Prabowo untuk seorang Sigit ini? Artinya, you udah selesai. Ya. Ya. Itu memang you udah selesai. Tapi kan seorang Jenderal Sigit yang sangat arogan, dikritik itu dianggap kegaduhan. Dikritik dia bikin proksi-proksi tandingan. Nggak sepeka itu. Walaupun masih berisik aja. Organisasi yang lain ya, yang di luar institusi Polri ya. Terus, angkat terus. Karena itu padahal nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Padahal yang dilakukan sama Presiden Prabowo itu adalah bahasa perpisahan. Sampai di sini ya. Kan lu suka kan dengan panggung kayak gini? Lu kan pengen soft landing seperti ini kan? Oke, gue kasih. Karena bukan buat kepentingan gue melakukan hal ini. Buat kepentingan yang lebih besar bagi seorang Presiden Prabowo. Itu yang saya takut. Dia nggak mau negara ini berantakan hanya gara-gara seorang Jenderal Sigit. Kepentingan ini yang dijaga oleh seorang Presiden Prabowo. Oke, pertanyaan terakhir dari Dodi ini. Apa pesannya terhadap Jenderal Listio dalam situasi seperti ini? Kalau saya sederhana aja. Tepuk dada tanya selera. Mana dadamu ini dadaku? Simpel kan? Karena bahasa bahasa yang elok kita kasih, dia nggak paham. Bahasa kebaikan yang kita kasih, nggak paham. Akhirnya yang saya bisa keluarkan pesan itu adalah bahasa metafor aja. Katanya punya ahli, ya silakan terjemahkan. Gitu loh. Tepuk dada tanya selera, mana dadamu, ini dadaku. Oke. Sobat Madilog, ini orang yang sudah lama di lapangan dan memang bertungkus lumus dengan pergerakan. Banyak sekali elit yang sudah bertemu dengan beliau dan kita hadapi juga di lapangan. Artinya kita mengenal para jenderal ini tidak hanya jenderal hari ini, tapi ketika jenderal-jenderal waktu masa Orde Baru pun kita bersinggungan, berdebat, berdiskusi, dan berhadapan juga di lapangan. Ketika pengawasan terhadap institusi kekuasaan kami lakukan dengan cara seperti ini, tentu tidak terlepas dari upaya untuk tetap membangun energi positif bagi bangsa ini.
tetap berpikir merdeka 100%. Makasih, bro. Cek.